Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami salah satu guru di SD Maten Maudi Gede Luhur sekaligus menjadi wartawan ya, akan menanya-nanya karena yang bernama Karina Febrianti ya, kelas 6 itu kemarin hari apa? Hari Senin tanggal 5 atau 6 ya? 5 atau 6 Maret 2024 juara 2 cabang tolak peluru di Popda tingkat Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah. Iya. Jadi tapi sebelum menuju situ ya, ini kenapa perlu ada videonya, karena ceritanya itu cukup dramatis ya enggak. Jadi dari kelas 4 atau ikut lomba pertama kali kelas berapa ya? Kelas 5. Pak Guru masih ingat dulu waktu habis lomba itu sekolah sedang mengadakan maulid atau rajaban gitu kan, wajahnya masih berkeringat habis lomba. Nah, coba ceritain dulu dari awal biar menginspirasi oleh adik kelasnya ya, atau teman-teman yang menonton video ini. Karina waktu dulu pertama kali lomba, ditunjuk lomba ini, ditunjuk sama Pak Aim, guru olahraganya. Iya. Terus waktu itu Karina langsung mau atau pikir-pikir dulu atau sempat menolak malah? Langsung mau. Langsung mau, nggak menolak sama sekali. Bilangnya gimana? Masih ingat nggak? Waktu Pak Aim. Enggak, Pak Aimnya bilang apa? Karina kamu ini gitu. Ya, kamu ikut lomba atau dulu ya? Ya. Oh gitu. Jadi Pak Guru olahraganya langsung menanyakan ikut ini ya, terus dia langsung bilang mau. Terus latihan ya saat itu ya. Itu udah mendekati lomba waktu kelas 5 belum? Maksudnya ngomongnya sama suruh lomba jaraknya dekat atau lama? Masih lama. Oh masih lama. Jadi Karina itu ikut 2 kali. Waktu kelas 5 sekali ikut juara 1, dan di kelas 6 sekarang juara 1 juga di tingkat kecamatan dan kabupaten juara 2. Nah, waktu lomba di kecamatan di waktu kelas 5 itu Karina juara 1 ya, tapi nggak jadi karena ada persyaratan yang kurang ya. Apa ya dulu persyaratannya yang kurang? Kartu keluarga masih kurang, kartu keluarganya masih kurang, hanya itu. Tapi karena telat, terus kemudian ada insiden, udah juara 1, pialanya nggak diberikan karena kekurangan syarat itu. Saat itu rasanya gimana itu? Sedih ya, nangis dia sempat ya? Sempat nangis di rumah? Atau enggak sempat nangis? Kirain nangis. Ya berarti wanita tangguh. Nah ini perlu dicontoh nih. Nah setelah itu kan nggak jadi ya, tapi setelah melalui drama atau cerita singkatnya adalah kemudian akhirnya bisa ikut di jenjang berikutnya, yaitu tingkat distrik ya. Saat itu karena kami di pegunungan, itu di distrik Gede Luhur, Majenang, Wonorejo, Karangpucung ya enggak? Karangpucung, Cimanggu juga. Berarti 5 kecamatan ya. Nah saat itu Karina waktu kelas 5 juara berapa? Atau peringkat berapa? Keempat. Pesertanya berapa? 5? 8. Oh 8. Ya kan 8. 8 ya. Jadi pesertanya 8, Karina peringkat keempat ya. Sedih waktu itu, sedih ya. Turun nih, waktu turun nggak dari lomba kecamatan ke tingkat distrik, lemparannya itu jauh nggak? Apa lebih dekat atau lebih jauh atau sama? Lebih jauh dari Di kecamatan. Oh, cuma berarti lawannya yang lebih jauh gitu. Jadi tolak peluru ya, ini misal peluru kayak batu bulat, ukuran berapa ya? 2 kilo. 2 kilo kemudian didorong atau ditolak. Nah itu jauh-jauhnya gitu.
Nah, setelah itu kemudian kelas 6. Nah, pas kelas 6 ini kan baru kemarin lomba kabupaten dan kecamatan 1 bulan sebelumnya. Nah, Pak Im masih tahu suruh ikut yang tingkat kecamatan udah lama atau mendekati lomba waktu itu? Udah lama. Udah lama. Karena ikut lagi gitu ya. Nah, setelah itu Karina latihan di mana saja latihannya? Di sekolah dan di rumah. Nah, di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah latihannya ditemani siapa? Ayah. Oh iya, ini sama kameramennya ini. Ditemani terus hujan-hujanan ya, hujan-hujanan, kepalanya ditaruh kresek gitu, di hujan gitu, luar biasa perjuangannya. Ya. Selanjutnya Karin mengikuti lomba Popda tingkat kecamatan di tahun 2024 atau kelas 6. Karin tolak pelurunya berapa meter ya waktu itu kemarin di kecamatan? 7 lebih ya, 750-an atau sekitar segitu. Nah, alhamdulillah juara 1 ya, sehingga bisa ikut lagi di tingkat kabupaten. Nah, terus di saat itu ya, jadi kemarin itu sempat ada kabar Karina itu tidak akan diikutkan di kabupaten kan, karena tolak pelurunya itu atau lemparannya itu atau tolaknya nggak mencapai 10 meter ya begitu ya, itu harus 10 meter, kalau nggak 10 meter nggak dikirim ke kabupaten, seperti ya begitu ya. Nah, tapi setelah beberapa waktu kemudian Karina akhirnya tetap ikut ya gitu ya, tetap ikut, yang penting harus jauh gitu ya, usahakan 8 meter. Nah, akhirnya Karin ikut di mana itu kemarin di kabupaten. Nah, itu kemarin waktu di lomba di kabupaten berapa orang? Banyak. Ada 24 atau 25. Ada ya segituan. Setiap kecamatan ngirim. Oh, banyak ini. Jadi kalau di kabupaten kami di Cilacap itu besar ya, termasuk kabupaten yang terbesar kedua di Jawa Tengah. Jadi kecamatannya itu banyak banget. Jadi rasa-rasanya lomba tingkat kabupaten itu seperti lomba tingkat provinsi karena saking banyaknya gitu. Pak Guru merasakan lomba di PHI seperti itu. Rasanya ini udah ketat banget karena banyak pesertanya. Coba bandingkan di Kota Banjar. Kalau Kota Banjar paling tingkat kabupatennya hanya 10 kecamatan atau 11 kecamatan atau berapa gitu. Itu Pangandaran tuh cuma 10 kecamatan. Nah, kalau di Cilacap itu sampai 24, itu banyak banget. Jadi rasa-rasanya udah seperti lomba provinsi karena lomba tingkat provinsi pun kabupatennya segitu sama, pesertanya segitu, 20 lebih lah gitu. Nah, kemarin Karina sempat grogi. Kenapa itu grogi? Kenapa? Ada yang ganggu. Pelatih atau lawanmu atau itu saingannya? Udah tahu itu ya, udah tahu pelatihnya, udah tahu siapa yang teriak-teriak gitu loh. Oh, ada yang teriak-teriak. Coba bayangin teman-teman nih. Ada yang teriak-teriak. Pas lemparan pertama ada gangguan? Enggak ada. Lemparan kedua ada yang ganggu? Enggak, lemparan ketiga. Oh, yang ketiga. Jadi lemparan pertama berapa meter? 7-an. Lemparan 2 7 berapa? Yang paling tinggi kan lemparan kedua 75 atau 76 mungkin ya, segituan ya. Yang ketiga turun karena disorakin gitu. Masih dengar kata-katanya bagaimana disorakinnya? Enggak, cuma diteriakin. Gimana? Masih ingat nggak? Oh, enggak. Cuma ada suara gitu ya, mengganggu gitu. Karena saat itu karena fokus ke itu benar-benar konsentrasi gitu ya. Ya, akhirnya turun. Nah, ternyata setelah dilombakan semuanya sudah selesai, Karina peringkat 2. Iya, alhamdulillah. Iya, luar biasa ini Karin. Karena sampai detik ini Karina ya mewakili Daya Luhur
dan juga SD sini, terutama karena kabupaten kan bicara kecamatan, udah mewakili kecamatan. Jadi sampai hari ini yang saya ketahui itu dari luhur cuma dapat 1 medali dan itu cuma Karin. Jadi cabang-cabang yang lain, cabang olahraga yang lain jong nggak dapat gitu, nggak ada yang juara. Kan juara itu maksudnya medali emas, perak, perunggu atau juara 1, 2, 3. Nah ini yang juara 1 sampai 3 itu nggak ada selain Karin. Ini selamat. Makanya besok Karin, ini sejarah baru untuk Karina. Besok rencananya hari Jumat akan dipawaikan, pawaikan tangan. Jadi pakai odong-odong. Besok teman-teman tonton ya videonya. Jadi hari Jumat pukul 2 siang sampai sore atau maghrib pawai odong-odong ya. Sama teman-temannya Karin di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu bentuk apresiasi, sebenarnya bukan untuk pamer ya. Ini bukan untuk pamer teman-teman. Jadi untuk memotivasi adik kelasnya ya, adik kelasnya yang kelas 1 sampai kelas 5 supaya termotivasi, karena besok juga pawainya pawai untuk khataman ke temanmu, dan Karina juga untuk pawai kemenangan yang juara kemenangan. Nah, Pak Guru sih pinginnya kemarin Ibu Kepala Sekolah bilang apa, ngasih masukan pas sesudah lomba. Selamat ya, terima kasih nama Bapak SD Negeri 03. Oh iya, selamat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Guru kita semua mengucapkan selamat dan terima kasih sudah berjuang. Luar biasa. Jadi sebenarnya Karina itu kalau pribadi Pak Guru itu pengen juara 1. Supaya apa? Supaya ikut provinsi dan bisa jalan-jalan gurunya. Tapi takdir berkehendak lain, dan juga Karina kalau juara 1 nggak bakalan ikut provinsi ya. Kenapa itu katanya? Karena itu yang nominasi semua kan kelas 6, jadi nanti nominasinya itu yang November atau Oktober itu kelas 6 lulus. Oh iya. Jadi lomba tingkat provinsi, tingkat kabupaten kan sekarang bulan apa ya? Maret. Nah provinsinya itu antara Oktober November, berarti di semester 1 atau semester ganjil. Nah waktu Oktober atau November Karina udah SMP kelas 1. Jadi nggak mungkin ya kalau masa Popda SD udah SMP, kan nggak mungkin. Jadi Karina juara 1 pun belum tentu ikut. Nah itu sebenarnya dulu kayak Pak Guru, maaf ya ke Karina, dulu kayak Pak Guru, Pak Ajis terutama menggembor-gemborkan ngomong terus juara 1 ke Semarang sebenarnya untuk motivasi. Juara 3 pun nggak apa-apa, juara 3 pun nggak apa-apa, nggak juara juga nggak apa-apa kalau hasilnya begitu gitu. Tapi kan alhamdulillah juara 2. Nah Karina pesan kami semua guru, nanti bukannya juga kemarin bilang ya Bu Kepala Sekolah, nanti di SMP dikembangin lagi gitu ya. Pak Lim juga berpesan begitu guru olahraganya, supaya terus meningkat, karena jangan-jangan ini memang bakat dan minatnya Karina. Kalau Pak Guru secara pribadi ingin nanti Karina sekolah yang tinggi supaya menjadi guru olahraga gitu. Syukur-syukur jadi pelatih gitu. Pelatih telak peluru. Jangan-jangan bisa jadi atlet nasional, terus nanti kalau udah dewasa menjadi pelatih nasional. Ada itu kayak sepak bola nih, sepak bola ada atletnya dan ada pelatihnya. Nah itu tolak peluru juga ada, pasti ada yang berjenjang sampai nasional, bahkan itu kan olahraga olimpiade ya enggak, di olimpiade dilombakan. Jadi pasti ada pelatih dan atlet yang berjenjang. Jangan putus asa, tetap latihan. Berarti justru malah istilahnya itu belum SMP tapi latihan sejak sekarang, supaya ketika SMP ada lomba langsung lemparannya 15 meter gitu. Jadi Karina ditunjuk sama guru SMP langsung segitu tolakannya gitu. Harusnya sejak sekarang kalau memang Karina benar-benar ingin menekuni gitu, karena olahraga itu harus ini berjenjang terus harus tekun ya enggak.
Kalau tekun pasti akan terwujud gitu. Pak Guru dulu balap sepeda nggak tekun, habis SMP, habis SD selesai, SMP nggak dilanjutin, jadi kacau, berhenti be, tamat. Kalau sinetron itu tamat gitu, nggak berlanjut. Nah Karina harus berlanjut ya, karena ada yang mengarahkan. Dulu Pak Guru mungkin kurang pengarahan sehingga terputus. Jadi sekali lagi selamat Karina, semoga ini motivasi adik kelas dan teman-temannya nanti, termasuk apa itu yang jauh jaraknya, yang sekolah di SD Mateng 03. Jangan lupakan SD Mateng 03. Kalau suatu saat Karina diminta untuk menjadi pelatih di sini ya, jangan nuntut juga ya, tapi ya kan kita sama-sama saling memberi gitu. Jadi kayak Caca juara apa ya itu kemarin, lomba adan. Nah dia suruh latih adan juga di kelas. Nah Karina juga sama gitu ya, tidak harus mengandalkan gurunya, tapi kamu juga bisa melatih gitu ya, latih di kelas. Termasuk adik kameramen ini masih PAUD, nah, itu dari kelas 1 bisa ikut besok ya, langsung gitu. Kelas 6 itu bisa 20 meter ya gitu. Jadi siapapun yang berminat dilatih ya, terutama yang di kampung. Jadi sekali lagi ini menunjukkan Allah sudah memberikan, mengizinkan perjuangannya gitu. Gurunya sedih, muridnya apalagi dulu sempat mengalami cerita panjang lebar, tapi alhamdulillah ini Allah sudah menakdirkan dan hasilnya juara 2. Ini ending yang enak gitu. Itu indah pada waktunya ini maksudnya gitu, juara 2 itu ya. Selamat ya Neng ya. Ya terima kasih. Demikian cerita singkatnya dengan juara 2 cabang Telak Peluru Popda tingkat SD tahun 2024. Terima kasih atas perjuangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.